Can you imagine? Jadi sepertiga malaikat surga yang berubah jadi iblis ya ada di bumi. Berarti itu tuh keren banget. Terus pertanyaannya sekarang, roh yang meninggal kemana? Apa benar ada Hades? Ya. Atau jalan-jalan itu kemana di gitu? alun-alun. Jadi katanya kalau kita membangun suatu rumah sakit atau apapun, kita harus namanya tumbal proyek. Tadi kan bener. Jadi kalau hantu-hantu itu gimana? Nah, jadi gue sangat percaya bahwa Tuhan itu nggak menciptakan roh manusia jahat. Iya dong. Ya. Kalau masa sih Tuhan menciptakan sesuatu yang jahat buat Ya. terus udah mah jahat ditaruh di dalam kita. Oke? Kita harus mengerti bahwa sifat utamanya Tuhan itu baik. Tuhan itu nggak bisa jadi lebih baik. Tuhan itu nggak bisa jadi kurang baik. Tuhan itu baik dan itu sifatnya dia. Dan Tuhan itu bergerak sesuai dengan sifatnya. Oke? Kenapa dia nggak bisa jadi lebih baik atau kurang baik? Karena baiknya Tuhan itu udah maksimal. Oke? Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan baik, possible gak dia ciptain roh kita jadi jahat? Enggak. Iya gak sih? It just a make sense, oke? Jadi nomor satu itu. Jadi gua personally nggak percaya bahwa ada roh manusia yang bergentayangan di sini. Terus gimana kok dengan sosok-sosok yang muncul yang tadi Koko lihat di awal-awal? Gue mau bilang itu adalah jelmaan dari iblis. Wow, masuk. Berarti itu adalah sebuah iblisnya langsung. Jelmaan dari iblisnya langsung. Nah, kenapa? Terus mungkin ngerti. terus gimana kok mereka ada di mana-mana kasarnya mah gitu. Nah, Wahyu 14, Wahyu 12 ayat 4 dibilang gini. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, ini adalah peristiwa waktu iblis jatuh dari surga. Oke? Waktu si iblis jatuh dari surga, dia itu bawa sepertiga malaikat surga. Can you imagine? Sebanyak apa tuh? Sampai dibilang sepertiga bintang. Lu pernah hitung bintang? Abraham sih yang pernah ya. Abraham aja gue nggak yakin dia sanggup tuh hitung bintang. Tapi kebayang nggak? Sepertiga bintang yang scholars percaya bahwa itu adalah representatif dari malaikat itu dibawa jatuh sama si iblis ke bumi. Can you imagine? Jadi sepertiga malaikat surga yang berubah jadi iblis ya ada di bumi. Berarti itu tuh bukan roh manusia yang mati, tapi itu emang tipuan si iblis beneran. Betul. Berarti orang-orang yang ini kok, orang-orang yang kesurupan gitu, orang yang aing mau gitu, yang gitu-gitu, berarti itu tuh emang iblis. Karena aku juga punya cerita. Jadi ada Batak itu kan sangat ada juga yang namanya katanya memanggil opung. Horas. Ya, memanggil opung. Jadi memanggil opung, tapi si opungnya itu katanya beneran datang lewat arwah apa ya bahasa Indonesianya ya? Tuh paman, tapi kayak opung beneran cara ngomongnya. Dirasukin gitu. Iya, dia masuk sini berarti itu tuh adalah manipulasinya si iblis lah ya. Wow. Betul. Masuk. Jadi iblis itu cuma punya 3 jurus yang dia pakai selama jutaan ribuan tahun. Apa? Intimidasi, manipulasi, dan dominasi. Wow. Ya, nah, gue masuk banget ini. Jadi tiap keren. Intimidasi ngomong soal apa yang dia coba pengaruhi ke kita. Dia akan coba pakai ketakutan. Lihat gak? Makanya pengusiran roh di luar. Bentar. Karena jadi makanya pengusiran roh di luar cara yang benar, di luar di luar pengajaran yang benar, itu selalu sifatnya menakutkan. Sedangkan Arwan sama David udah spiritual journey ya, dan kita udah sama-sama ngelewatin inner healing dan deliverance. Kalau lu datang ke kelas kita di inner healing deliverance, is it scary? Enggak ya. Kayaknya abis sesi tuh menyenangkan gitu, kayaknya semua orang happy, semua orang senang dilepasin, semua orang rasanya hidupnya bebas. Lihat gak? Sangat bertentangan dengan semua pemanggilan roh di luar sana yang sifatnya
scary, creepy, misterius. Enggak gitu ya. Ternyata kita percaya justru bahwa kalau kita ada sesi deliverance, gue sangat percaya justru itu harusnya jadi sebuah sesi yang menyenangkan, yang full sukses, yang full sama sukacita, full sama damai sejahtera. Kenapa? Karena kita bertentangan dengan si iblis. Karena si iblis selalu mengintimidasi. Kalau dia berhasil intimidasi kita, dia akan mulai manipulasi kita. Wow. Keren. Apa yang dimanipulasi? Pikiran. Ya. Nah, intimidasi, manipulasi. Dimulai dengan ketakutan, membuat kita percaya yang dimanipulasi kita adalah pikiran. Wow. Oke? Iya. Kita akan mulai percaya sama tahayul kalau Wow. Alkitab bilang. Wah, ternyata benar di sini ada penunggunya lah. Lihat nggak? Dia mulai main sama pikiran kita dan memang akan selalu ada di situ. Dia akan mulai main manipulasi. Dia buat segala. Makanya kalau misalnya konten-konten kayak gitu pasti daerahnya nggak jelas, Iya, pencahayaan ya, nggak jelas, gitu kan? kosong, gitu. Gedung-gedung kosong. Kenapa? Ngintip gitu kan, si iblisnya ngintip Ya. keluar, Live TikTok. masuk lagi gitu, bener nggak? Iya, Kenapa? iya. Karena dia mulai manipulasi, dia mulai senang olah apa yang ada di pikiran kita. Akhirnya kita mulai berimajinasi liar. Ah, wow, iya. Betul? Ah. Yang nggak nyata pun tiba-tiba jadi nyata. Lihat nggak? Ternyata pun jadi nyata. Iya nggak? Dan yang terakhir, apa yang dia buat? Dia akan dominasi hidupnya kita. Wow, gila. Makanya kemana? Tahu dari mana kok dia akan dominasi? Iya, orang sampai kalau beres nonton film horor nggak pada nggak berani ke toilet Ya. kan? Lihat nggak? Itu kan dominasi hidup. Benar. Kebayang nggak? Orang toilet isinya toilet, terus kita takut ke toilet. Kamu ngapain aja? Gitu kan itu dia udah mulai mempermainkan hidup kita, dia mulai mendominasi hidup kita. Iya. Jadi hari ini jangan mau diintimidasi, Dibohongin. dimanipulasi, diobongin, bahkan didominasi hidup. Terus katanya gini, kamu kalau kemana-mana jangan ngelamun ya. Terus karena katanya ada di sini tuh ada tempat anak kecil katanya. Itu real kah yang kayak gitu? Enggak ya, itu manipulasi dari Manipulasi yang itu tadi yang loh. dijelasin sama. Menurut kalian gimana setelah mendengar tadi? Yang mendengar aku berarti itu adalah tipuan si iblis yang Tipuan si iblis untuk memulai apa? Intimidasi. Kalau Wow. kita udah mulai takut, Dominasi. pikirannya ngaco. Kalau pikirannya ngaco, hidupnya kacau. Wow. Wow. Ini ada yang mau aku tanyain. Mungkin sampai sekarang budaya-budaya tertentu masih mempercayakan hal ini. Jadi katanya kalau kita membangun suatu rumah sakit atau apapun, kita harus namanya tumbal proyek. Tumbal proyek. Tumbal proyek. Tahu kan tumbal proyek. Iya, iya, Jadi iya. tumbal proyek itu mungkin saya tanya minta anak kecil. Ya. Dibunuhlah anak kecilnya dan di situ si anak kecilnya menjaga itu. Itu real kayak gitu-gitu. Enggak ya? Imajinasi aja. Berarti Oke. buat teman-teman yang masih percaya gitu, ya imajinasi kamu Kayak kebuang. SpongeBob ya kamu ya, imajinasi. Oke. Jadi jangan kalah sama Oke. Mungkin untuk melengkapi gue suka banget tiba-tiba Aaron bilang imajinasi. Gue suka banget ada satu pastor dari US, dia bilang hal yang bagus. Dia bilang kayak gini. Your imagination, imajinasinya kita itu is a playground. Wow. Your imagination is a playground. How beautiful or nightmarish it is, it's depend who in charge there. Imajinasinya kita itu adalah arena bermain, kayak sandbox. Kalian tahu sandbox gak ya? Iya. Kalau kita pergi ke arena bermain anak-anak, ada satu kotak yang isinya pasir, imajinasi kita tuh kayak gitu. Seindah ataupun semengerikan apapun itu, tergantung siapa yang in charge di sandbox itu. Wow. Kalau yang in charge si iblis, sandboxnya pasti serem banget. Ya. Karena yang dibangun mengerikan, scary, kelam gitu. Tapi kalau yang in charge di situ Tuhan, yang kalian izinkan di situ, in charge di situ Tuhan, it will be very beautiful. Jadi hari ini kalau misalnya, kok kenapa ya saya penakut, saya
takut ini, takut Ya. itu. Saya paranoid sama ini, saya paranoid sama itu. Hari ini coba berdoa dan take control pikiran kamu. Wow. Nah. That's good. Nggak cukup sampai situ, tapi mulai serahkan itu ke Tuhan. Wow. Tuhan, Luar biasa. saya kasih pikiran saya, akal budi saya, Wow. dan semua yang ada di dalam Keren saya banget. kepada siapa? Yesus Kristus. Kepada Yesus Kristus. Wow, keren And banget. it will be Kok- beautiful. Keren banget. Terus keren banget. pertanyaannya sekarang, roh yang meninggal kemana? Apa benar ada Hades Ya, atau jalan-jalan itu. Kemana di gitu? alun-alun itu alun-alun. Jadi kita percaya hari ini waktu roh meninggal itu langsung ada di sebuah tempat di afterlife. Afterlife. Oke, ada satu tempat di mana jadi tempat perhentian sementara. Sementara. Oke, sebelum nanti setiap kita dihakimi sesuai dengan Kepercayaan atau iman. imannya Iman. kita. Oke, of course untuk teman-teman buat orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, keselamatan dan hidup, Ya. kita akan bersama Dia. Ya, ke tempat yang one day kita percaya ada hal yang namanya heaven. Tapi buat orang-orang yang menolak, oke, menolak dan nggak mau percaya, kita sangat sedih. Tapi mereka nggak dapat bagian di Wow. surga. Ngerti. tapi sebelum tahu adanya surga neraka kita ntar bakal bahas di selanjutnya. Harus banget selanjutnya nih. Terus kok takut menakutkan gak sih Hades tuh? Kita sebut Hades apa sih? Mungkin bagi kita mungkin apakah kayak saudara kita yang di luar sana akhirat kah? Akhirat lah ya maksudnya ya. Akhirat atau akhirat ya? Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat peristiwa penyalibannya Yesus, ingat gak ada satu orang Ya. di sebelahnya Yesus Ya. yang bilang, anak manusia, ingatlah aku kalau engkau ke sana, oke? Dan hari itu apa jawaban Yesus? Kau bersamaku di dalam Firdaus. 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 Oke, kita buka ayatnya ya. Oke. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus. Yesus nggak bilang heavens. Oh, Firdaus itu bukan heaven. Di bahasa Inggrisnya lebih bagus bahwa you will be with me in paradise. Oh, Oh. Bener nggak? Ya. Heavens. Jadi gini, gue belum pernah ke afterlife, oke? Gue belum pernah mati dan gue belum pernah balik. Tapi kalau gue kalau gue baca Alkitab, sepanjang gue baca Alkitab selalu pakai kata yang spesifik untuk hal-hal yang spesifik, selalu kayak gitu, oke? Artinya ada yang namanya surga, ya. ada yang namanya Firdaus, ada yang namanya neraka. Good. Jadi ada hal itu ada. Jadi kita percaya bahwa heavens itu tujuan akhirnya kita. Jadi gimana kok orang-orang yang hari ini meninggal udah percaya Yesus? Nah, kita percaya bahwa dia ada bersama Yesus nanti ke Firdaus dulu. Firdaus. Nah, ini seru nih. Nanti kalau misalnya kita lanjutin lagi akan melenceng dari ini pasti, karena kita akan bahas kejadian, kita Ya. akan bahas kitab Yesaya, kita akan bahas kitab Wahyu, itu jadi panjang. Tapi intinya gini, there's a place for us afterlife. Wah. And for you, buat setiap kita yang percaya keselamatan dalam nama Yesus, tenang. Nah, kita Kok- He bicara prepared a neraka place ya. for us. Kalau gitu, kau bilang semua orang dikumpul di Firdaus. Berarti orang-orang yang bilang pernah ke surga dan ke neraka bohong dong. Oke. Tanpa menghakimi, oke? Tanpa menghakimi siapapun itu, oke? Possible gak? Kalau Tuhan buat, Oh, terserah, ya. oke? Gua nggak bisa bilang itu benar atau nggak benar, tapi gue percaya kayak gini. Kalau Tuhan buat, Tuhan mah bisa lakuin apa aja. Yes. Oke, Tuhan mah bisa lakuin apa aja. Cuman gue percaya bahwa gini, kalaupun one day Tuhan izinkan gue untuk punya pengalaman melihat surga, gue yakin surga itu sesuatu yang bahkan gak terucapkan. Surga itu Menurut gue ya, indah banget, bagus banget,
sampai bahkan mungkin gue nggak bisa explain how good it is. Bicara tentang neraka nih bagus. Kalau misal orang bunuh diri, Masuk Firdaus juga. Nah jadi tadi kalau orang-orang yang percaya, kita percaya ada yang namanya paradise, oke? Tapi gimana dengan orang-orang yang hari itu meninggal dan nggak percaya dan menolak untuk suicide dan lain-lain? Nah, kita percaya bahwa hidup itu kan haknya Tuhan, Ya. oke? Jadi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya. Jadi apa yang kita minta harus dipastikan memuliakan Tuhan. Wow. Iblis nggak bisa ngebunuh kan? Sampai akhirnya Oh. iya. Ih, keren banget berarti. Pengen kok. Bisa dengar suara Tuhan.